Halo semua, kenalin kami dari Accounting 2A. Melalui video ini ingin memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara kita untuk tetap menjaga kesehatan selama masa karantina atau selama masa pandemi corona ini. Nah, kelompok kami terdiri dari Yordan Yosonda, Sabrina, Carmenita, Deitra, dan William Wahyu. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan selamat menonton. Nah, pada saat yang seperti ini, pasti kita takut kan kalau kita terpapar virus atau bakteri yang ada di luar. Nah, makanya sehabis ambil barang di luar atau paket di luar, kalian diwajibkan untuk mencuci tangan agar bakteri dan virus yang terpapar di tangan bisa mati. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan tenaga medis di seluruh dunia menyarankan kita untuk rajin mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Terdapat sejumlah bukti bahwa mencuci tangan dengan sabun selama 20-30 detik lebih efektif membersihkan bakteri, kuman, termasuk virus dibandingkan menggunakan hand sanitizer. Nah, dalam postingan Kristen Bell ini tampak perbedaan besar antara tangan yang dicuci dengan sabun selama 15 detik dan 30 detik. Saat tangan dicuci dengan sabun selama 15 detik, tampak masih ada beberapa bakteri yang menempel di kerutan dan buku-buku jari. Namun, tangan yang dicuci dengan sabun selama 30 detik tampak bahwa bakteri-bakteri tersebut hilang. Sementara, tangan yang hanya dibersihkan menggunakan hand sanitizer tampak di bawah sinar UV bahwa masih ada sisa-sisa kuman, bakteri, virus yang tertinggal, tidak sebersih saat mencuci tangan dengan sabun. Pada saat-saat yang seperti ini, pasti kalian sering kan mendengar himbauan bahwa kita harus memakai masker ketika keluar rumah. Masker ini tidak hanya digunakan untuk orang yang sakit saja, tetapi sebagai orang yang sehat, kita juga harus memakai masker. Kenapa sih kita harus memakai masker? Masker menghambat penularan virus. Para ahli di University of Maryland pernah melakukan studi efek masker terhadap transmisi virus flu dan jenis coronavirus lainnya. Hasilnya, penggunaan masker bisa menghambat penyebaran virus. Penelitian memang tidak dilakukan langsung terhadap virus corona yang saat ini mewabah, tetapi studi itu dianggap masih relevan, sebab virus jenis SARS-CoV-2 perilakunya seperti virus corona lainnya. Penelitian mengungkapkan bahwa masker bisa melindungi saluran pernafasan dari penularan virus, sebab virus bisa menyebar melalui percikan atau droplet, mikrodroplet, dan aerosol. Masker melindungi kamu dan orang lain. Yang patut kita tahu, masker bisa melindungi kamu dan orang di sekitarmu sekaligus. Alasannya, virus corona bisa menginfeksi seseorang tanpa menimbulkan gejala apapun atau yang disebut dengan asimptomatik. Mereka akan menjadi carrier virus dan bisa menularkannya ke orang lain. Tidak sedikit loh orang yang mengalami kondisi asimptomatik tersebut. Menurut data, 48% infeksi yang terjadi di Singapura disebabkan oleh orang-orang tersebut. Nah, jika kamu tidak mau menjadi penularan virus corona, sebaiknya menggunakan masker apalagi jika sedang di tempat publik. Nah, sudah dijelaskan alasan kenapa kita harus pakai masker saat keluar rumah. Jadi, siapkan masker saat keluar rumah ya. Nah, salah satu cara lain untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh adalah dengan rajin mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena dengan mengonsumsi makanan bergizi seperti kedua hal ini, tentunya dapat memberikan kita banyak nutrisi, sehingga dapat meningkatkan imun tubuh dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, di sini juga ada beberapa tips dalam menjaga imun tubuh kita melalui pola makan. Yang pertama, tentunya persiapkan bahan makanan secukupnya saja, jangan sampai kita melakukan panic buying. Selanjutnya, lebih baik apabila kita mengonsumsi makanan yang tidak tahan lama seperti bahan makanan segar terlebih dahulu. Kemudian, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tangan, dapur, serta peralatan masak saat akan menyiapkan makanan. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu untuk tetap terhidrasi dengan rajin meminum air sebanyak 8 hingga 10 gelas setiap harinya. Salah satu cara agar kita bisa tetap sehat di tengah pandemi COVID-19 ini adalah dengan berjemur. Berjemur yang dilakukan dengan tepat dapat membuat kita memperoleh vitamin D untuk pencegahan penyakit COVID-19. Waktu berjemur yang paling baik di Indonesia, terutama di daerah Jakarta dan Bekasi, adalah di sekitar pukul 8-11, di mana indeks sinar UV tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Berjemur pun dilakukan hanya selama 5-15 menit. Jika terlalu lama, justru bisa meningkatkan resiko kanker kulit. Berjemur memberikan banyak manfaat, di antaranya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan tulang, mengurangi depresi ringan, dan juga meningkatkan kualitas tidur. Berjemur dapat mengurangi depresi ringan yang mungkin timbul di tengah pandemi ini
karena sinar matahari memicu otak melepaskan hormon serotonin yang memberikan perasaan tenang. Walaupun begitu, mesti diingat bahwa sinar matahari tidak dapat membunuh virus corona yang sudah terlanjur masuk ke tubuh, sehingga selain berjemur, tetap penting untuk menjaga higienitas. Yang paling efektif sih kalau saya ya menyarankan itu berjemur. Itu sudah banyak penelitiannya dapat meningkatkan kekebalan tubuh sebenarnya. Jadi orang-orang yang kerjanya di luar seperti ya tukang somai, tukang bakso, coba ditanya pasti kemungkinan mereka jarang sekali untuk sakit. Nah, sekarang karena kita sudah tahu manfaat berjemur, jangan lupa berjemur setiap pagi ya teman-teman. Nah, jadi selain makan buah-buahan dan sayur, berolahraga, dan juga berjemur, ada satu hal yang gak kalah pentingnya buat menjaga imunitas tubuh kita, yaitu dengan istirahat yang cukup. Sebuah artikel dalam jurnal dari National Sleep Foundation merekomendasikan untuk orang dewasa untuk tidur kurang lebih 7-9 jam perharinya, atau setidaknya tidak kurang dari 6 jam per hari. Sedangkan untuk usia lanjut atau di atas 64 tahun, waktu tidur yang dianjurkan adalah 7-8 jam per harinya. Waktu tidur terbaik adalah dimulai dari sekitar jam 10 malam, dan jika dihitung sampai dengan 8 jam, maka waktu bangun terbaik adalah sekitar jam 6 pagi. Nah, saya rasa segitu aja yang bisa kami berikan, dan jangan lupa buat love, comment, dan share ke teman-teman kalian semua. Thank you!